Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniwati SEMM, NIDN 1021108701, dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Spesialisasi saya adalah mengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu sistem GIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada mata kuliah Manajemen Operasional dengan bobot SKS 3 SKS. Yang pertama, delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan buku teks sebagai bahan kajian karangan Dr. Muhammad Zaidi MSI dan Ibu Ana Nur Adriana MAD. Yang kedua, saya memberikan kasus-kasus yang terbaru yang diberikan dalam bentuk contoh-contoh soal yang dibahas secara bersama-sama di dalam kelas, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih jawab pertanyaan dan kemudian langsung mempraktekannya di depan kelas. Saya rasa cara ini dapat lebih efektif karena mahasiswa menjadi lebih interaktif untuk belajar dan memiliki tantangan tersendiri untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Di kampus tempat saya mengajar, Universitas Sumatera Barat saat ini masih menggunakan sistem perkuliahan dengan dua cara, yaitu daring dan tatap muka. Karena kondisi daerah kami saat ini, kami mematuhi himbauan daripada pemerintah. Jika kasus COVID-19 ini masih naik, maka kami akan melaksanakan perkuliahan secara daring. Sedangkan nantinya jika kasusnya sudah mulai menurun, kami akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Untuk perkuliahan tatap muka, di kelas, saya biasanya berinteraksi langsung dengan mahasiswa, membahas kasus-kasus dan memberikan pendekatan persuasif kepada mahasiswa, sehingga memudahkan mereka untuk memahami materi-materi ajar yang saya berikan. Saya juga tidak sungkan-sungkan untuk menghampiri mahasiswa ke tempat duduknya masing-masing, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka masih kurang pahami. Kemudian, untuk perkuliahan daring, saya menggunakan media WA Group untuk mahasiswa bertanya kepada dosen dan juga menggunakan Google Classroom. Google Classroom saya rasa lebih efektif untuk mahasiswa kami yang berada di daerah yang masih memiliki keterbatasan internet. Karena kampus kami berada di daerah pinggiran kota, yang mayoritas mahasiswanya adalah mahasiswa berasal dari kabupaten yang akses internetnya masih sangat sulit, sehingga Google Classroom ini menjadi media yang efektif
untuk kami berinteraksi karena bisa diakses 1 kali 24 jam. Setiap materi yang saya berikan akan saya share dan bagikan di Google Classroom. Begitu juga dengan video-video penjelasan tentang materi yang saya berikan. Yang keempat, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa adalah dengan mewajibkan mahasiswa memiliki ringkasan setiap materi saya pada setiap pertemuan. Hal ini bertujuan agar mereka dapat lebih memahami penjelasan yang saya berikan, karena mereka meringkas setiap bahan atau setiap materi yang saya berikan pada setiap pertemuan. Yang ketiga adalah asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Komponen yang dinilai adalah yang pertama tugas 20%, keaktifan di kelas 10%, kehadiran 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Diharapkan dengan saya memberikan penjelasan di awal perkuliahan tentang poin dan komponen penilaian saya kepada mahasiswa, mahasiswa dapat melaksanakan sesuai dengan komponen penilaian agar pada akhir penilaian nantinya mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen operasional. Mata kuliah ini memiliki kode MKB 303. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teknik untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat di bidang manajemen produksi, yang meliputi fungsi dan ruang lingkup manajemen produksi, jenis-jenis produksi, bagaimana merancang dan mengembangkan produk yang akan diolah, desain produk dan proses, strategi operasi, perencanaan kapasitas produksi dengan metode grafik dan metode simple, pola produksi, peramalan permintaan produk, perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja, penentuan lokasi dan fasilitas pabrik dengan metode transportasi, yaitu metode FAM, SSM, dan MUDI, desain fasilitas dan layout, perencanaan produk dan seleksi, proses manufaktur, pengendalian persediaan, penentuan perencanaan, kapasitas dengan learning curve, pemeliharaan, penanganan bahan, manajemen kualitas, perencanaan kapasitas dengan analisis break even point atau BEP, kemudian yang terakhir adalah pengukuran waktu standar kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Pada mata kuliah manajemen operasional, model pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, small group discussion. Yang kedua, cooperative learning. Yang ketiga, project-based learning. Ketiga pembelajaran ini melibatkan mahasiswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan membuat mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Nah, yang biasanya dosen menjelaskan ke mahasiswa, tetapi dengan model pembelajaran yang saya terapkan, diharapkan mahasiswa jauh lebih aktif dan dapat berinteraksi secara aktif untuk melaksanakan perkuliahan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen operasional, yang pertama, mahasiswa mampu mengerti dan memahami manajemen produksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami strategi operasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis luas produksi.
Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan luas produksi dengan pendekatan linear programming. Yang kelima, mahasiswa mampu mengerti dan memahami pola produksi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peramalan permintaan, produk maupun jasa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan asesmen problem masalah dalam penugasan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengerti dan memahami menyelesaikan metode-metode transportasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami layout tata letak. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami merancang produk dan seleksi proses manufaktur. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis persediaan. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengerti dan membuat diagram network. Yang ke-13, mahasiswa mampu mengerti dan memahami perencanaan kapasitas dengan learning curve. Yang ke-14, mahasiswa mampu mengerti dan memahami pemeliharaan fasilitas. Yang ke-15, mahasiswa mampu mengerti dan memahami penanganan bahan material. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis manajemen kualitas. Nah, untuk materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa pada minggu pertama, pengenalan manajemen produksi. Pada minggu kedua, menjelaskan mengenai strategi operasi. Pada minggu ketiga, menjelaskan mengenai perencanaan kapasitas produksi dengan pendekatan luas produksi. Yang pada minggu keempat, menjelaskan mengenai penentuan luas produksi dengan pendekatan linear programming, yaitu metode grafik dan juga metode simple. Pada minggu kelima, itu menjelaskan mengenai pola produksi. Pada minggu ke-6, dijelaskan mengenai peramalan permintaan produk dan jasa. Pada minggu ke-7, assessment problem masalah dalam penugasan. Pada minggu ke-8, penentuan lokasi pabrik dan fasilitas pabrik dengan metode transportasi, yaitu FARM, SSM, dan juga MUDI. Pada minggu ke-9, desain fasilitas dan layout. Pada minggu ke-10, perancangan produk dan seleksi proses manufaktur. Pada minggu ke-11, pengendalian persediaan. Pada minggu ke-12, manajemen proyek. Pada minggu ke-13, perencanaan kapasitas. Pada minggu ke-14, pemeliharaan fasilitas. Pada minggu ke-15, penanganan bahan. Pada minggu ke-16, perencanaan kapasitas dengan break-even point. Metode pembelajaran. Kuliah dilaksanakan secara daring dan luring selama 16 minggu yang terdiri atas 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum OAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara tatap muka maupun daring sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah kami. Untuk evaluasi prestasi dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu UTS dan UAS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Apakah saudara semua sehat? Sehat, Bu. Oke, sehat ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, sebelum kita lanjut pada sesi tanya jawab, saya mau memastikan terlebih dahulu apakah saudara sudah membuka materi yang saya bagikan pada link Classroom siang ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Di Classroom saya sudah bagikan materi mengenai perencanaan dan pengembangan produk. Nah, terlebih dahulu saya absensi sebelum ini ya, sebelum kita mulai. Tolong diaktifkan kamera dan mikrofonnya.
Wahyu Nurul Vita ada? Dah, Bu. Dir, Bu. Dir, Bu. Ari Mukti? Ada. Ari Mukti tolong diaktifkan kameranya. Ari Dede Sulaiman? Ada? Ada, Niko Bu. Fernando? Ada, Bu. El Ada, Bu. Ada. Marlis? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Dari materi yang saya bagikan pada siang ini tentang perencanaan dan pengembangan produk, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan kepada mahasiswa, disilahkan. Ada, Bu. Ya, silahkan Wahyu. Bu, saya mau tanya tentang produk komplement. Kan di materi sudah ada keterangan, tapi saya belum begitu paham, Bu. Bisa dijelaskan lebih detailnya, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Produk komplement itu disebut juga dengan produk yang saling berkaitan atau saling melengkapi. Nah, dapat kita contohkan misalnya seperti spidol. Nah, spidol itu dilengkapi dengan tinta. Kalau spidolnya ada, tintanya nggak ada, maka nggak bisa dipakai. Jadi tidak bisa berfungsi maksimal. Nah, itu kita dapat contohkan juga seperti jam dinding. Kalau tidak ada baterainya, maka tidak bisa juga berfungsi secara maksimal. Nah, contoh lain misalnya mobil dengan bensin. Nah, itu disebut dengan produk komplementer atau yang saling melengkapi. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Bu, saya, Bu. Ya, silahkan. Ari Dede. Oh, kapan sebaiknya pengembang produk itu dilakukan, Bu? Nah, baik. Berdasarkan materi yang sudah saya bagikan, mengenai daur hidup produk itu ada 4 ya. Yang pertama pengenalan, kemudian pertumbuhan, kemudian kedewasaan dan penurunan. Pada keempat tahapan ini pengembangan produk tetap bisa dilakukan tergantung bagaimana kondisi produk di pasaran. Pada masa pengenalan misalnya ternyata ada kompetitor yang memang menyaingi sehingga produk itu tidak lanjut kepada masa pertumbuhan, perlu dilakukan atau diluncurkan produk baru pada masa pengenalan sebagai perbaikan terhadap produk yang sebelumnya sudah kita luncurkan. Nah, kemudian juga pada masa pertumbuhan, pada saat produk berada pada masa pertumbuhan, ternyata pesaingnya lebih bagus dan lebih banyak peminatnya, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan untuk meluncurkan produk yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga pada masa kedewasaan. Nah, pada masa kedewasaan ini produk cenderung sudah memiliki peminatnya sehingga sudah memiliki konsumen tetap namanya. Nah, tapi pada masa ini tetap juga bisa kita lakukan pengembangan produk sehingga tergantung bagaimana kondisi yang terjadi terhadap produk tersebut, apakah masih diminati atau tidak, atau mungkin bahkan sudah mulai berkurang sehingga perlu diluncurkan produk baru. Nah, pada masa penurunan ini tentu pasti harus diluncurkan produk baru karena peminatnya sudah mulai berkurang. Jadi pada setiap tahapan dalam daur hidup produk itu bisa dilakukan pengembangan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi kita siang ini? Oke, Tidak ada, Bu. tidak ada lagi ya, berarti sudah jelas. Nah, baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan atau dari cara saya menyampaikan materi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini akan saya tampilkan riwayat pengajaran saya dengan menggunakan media Google Classroom untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara daring.
mahasiswa dapat berkomentar melalui streaming yang ada pada Google Classroom. Kami berinteraksi melalui chat atau komentar di streaming. Untuk tugas kelas dan materi, saya bagikan pada menu tugas kelas. Ini adalah topik-topik perkuliahan yang diberikan pada kelas yang saya ampu. Mulai dari kontrak perkuliahan, jawaban pertanyaan, tugas, dan materi-materi yang saya berikan. Saya juga dengan Google Classroom juga dapat melihat siswa. Kemudian untuk penilaian, saya dapat merekapnya melalui nilai mahasiswa. Sedangkan untuk pengajaran di Classroom, untuk penjelasan materi, saya linkkan dengan video yang saya buat di YouTube. Saya akan tampilkan bukti pengajaran di Classroom dengan video-video pengajaran yang saya berikan agar mahasiswa bisa lebih memahami perkuliahan. Mahasiswa dapat membuka link Classroom, link YouTube yang diberikan di Classroom. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Untuk mereka bisa memahami materi yang saya berikan. Linear programming. Nah, untuk linear programming ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama metode grafis dan yang kedua adalah metode simple. Nah, untuk sesi ini kita akan bahas mengenai metode grafis. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita menggunakan pembahasan linear programming dengan metode grafis. Contoh soal, seorang produsen ingin memproduksi dua jenis komoditi, misalkan Q1 dan Q2 berdasarkan pengalaman keuntungan per unit. Dari komoditi Q1 adalah 50 dan komoditi Q2 adalah 60. Proses produksi kedua komoditi membutuhkan dua tahapan. Untuk tahapan pertama terdiri dari tersedia 200 hari kerja dan untuk tahapan kedua tersedia 240 hari kerja. Untuk komoditi 1 dibutuhkan hari kerja pada tahap 1 dan 2, masing-masingnya 5 dan 10 hari kerja, sedangkan untuk komoditi 2 dibutuhkan masing-masing 8 dan 8 hari kerja untuk tahap 1 dan 2. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah masing-masing komoditi Q1 dan Q2 harus dihasilkan agar keuntungan produsen maksimum? Nah, terlebih dahulu kita menggunakan metode grafis. Kita sederhanakan menggunakan soal cerita ini menggunakan rumus fungsi linear. Yang mana dari soal diketahui fungsi keuntungan sebagai fungsi tujuannya, di mana Z-nya sama dengan 50 Q1 ditambah 60 Q2. Dari soal ini ya, Q1-nya adalah 50 dan Q2-nya adalah 60. Nah, sedangkan kendala yang ada, yang pertama itu adalah tahap 1, 5 Q1 ditambah 8 Q2. Kecil sama dari 200. Tahap kedua, 10 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 240 hari kerja. Nah, kendala yang berikutnya, jumlah produk yang dihasilkan tidak mungkin negatif. Nah, artinya di sini tidak mungkin perusahaan tidak memproduksi. Kalau dia tidak memproduksi minimal 0. Nah, kendala yang berikutnya adalah jumlah produk yang dihasilkan tidak mungkin negatif, maka minimal 0 ini juga merupakan pembatasan. Artinya Q1 besar sama dari 0, ini karena dia tidak mungkin negatif. Nah, Q2 besar sama dari 0, ini kendala yang ketiga. Kita masukkan ke rumusnya.
Ya, Z sama dengan 50 Q1 ditambah 60 Q2 dengan kendala. Ada 3 kendalanya, 5 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 200. 10 Q1 ditambah 8 Q2 kecil sama dari 240. Dan yang ketiga, Q1 besar sama 0, Q2 besar sama 0. Kita masuk ke penghitungannya untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang ini ya. 5 Q1 ditambah 8 Q2 sama dengan 200. Q1-nya 0, maka Q2-nya sama dengan 200 dibagi 8. Ya. Maka titik yang kita peroleh adalah 0,25. 200 bagi 8 adalah 25. Selanjutnya Q2-nya yang 0. Nah, Q2-nya 0, maka Q1 sama dengan 200 dibagi 5. Ya, 200 kita bagi dengan 5. Sama dengan 40, maka titik B adalah 40,0. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua. Q1-nya yang 0, maka Q2-nya sama dengan 240 dibagi 8. Hasilnya adalah 30. Maka titik koordinatnya atau titik C 0,30. Kemudian Q2-nya yang kita nolkan, maka Q1-nya sama dengan 240 dibagi 10, hasilnya 24. Titik D adalah 24,0. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada salib sumbu, di mana kita masukkan titik-titik A, B, C, dan D ini ke dalam diagram atau kurvanya. Nah, perlu diperhatikan di sini, untuk membuat kurva, maka skala yang saudara tuliskan itu harus benar sehingga titik-titiknya atau koordinatnya itu tepat. Kalau tidak tepat, maka angkanya juga akan meleset. Kurva ini kita gunakan untuk mengetahui nantinya perhimpitan atau pertemuan antara persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Titik pertemuannya akan disebut dengan titik E atau daerah visibilitas. Nah, inilah yang akan kita cari nantinya. Di daerah visibilitas ini berapa keuntungan maksimum yang nantinya akan diperoleh. Nah, setelah digambarkan dari kurva, titik-titik ini kita gambarkan, maka kita temukan titik E ada pada koordinat Q1 8 dan Q2-nya 20. Ya. Nah, kita masukkan titik optimum dari daerah visible terletak adalah satu titik sudut dari daerah tersebut yang memaksimumkan fungsi tujuan, yaitu pada titik O, A, E, dan D. Nah, maka titik ini yang akan kita periksa. Untuk titik O, koordinatnya 0,0, Q1-nya 0, Q2-nya 0, maka Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 60 dikali 0, hasilnya 0. Untuk titik A, 0,25, Z sama dengan 50 dikali 0 ditambah 60 kali 25, hasilnya 1500. Kemudian titik D, 24,0. Z sama dengan 50 kali 24 ditambah 60 kali 0, hasilnya 1200. Nah, titik E adalah titik temu atau perhimpitan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua dengan titik koordinatnya adalah 8,20. Maka Z sama dengan 50 dikali 8, 60 dikali 20. Hasilnya 1600. Nah, keuntungan maksimalnya ada pada titik E, 1600. Titik E ini merupakan nilai yang diperoleh dari persamaan 1 dan persamaan 2. Demikian penjelasan mengenai. Nah, itulah contoh tampilan pembelajaran saya ya menggunakan media Classroom, karena dirasa media Classroom itu lebih mudah untuk diakses mahasiswa. Terkait dengan daerah kami, mahasiswanya masih berada di daerah
kabupaten yang sulit bagi mereka untuk mengakses internet. Jika kita melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan Zoom secara langsung, maka mahasiswa akan sulit untuk mengikuti perkuliahan. Dengan aplikasi Google Classroom memudahkan mereka untuk bisa tetap kuliah secara daring pada saat mereka terkoneksi jaringan internet. Sedangkan jika menggunakan Zoom, mereka harus terkoneksi internet pada jam-jam tertentu pada saat dosen melaksanakan perkuliahan. Demikianlah video tampilan pembelajaran saya sebagai bahan pertimbangan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022.